Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara, Salam. kita siang hari ini akan membahas persoalan korupsi. Kita tahu bahwa korupsi itu sudah sangat memporak-porandakan negeri kita, membuat kemiskinan, kesenjangan, dan korupsi itu memang sudah sangat membudaya di Indonesia. Dan bahkan dianggap sesuatu hal yang biasa. Orang yang melakukan korupsi juga tidak ada merasa malu. Bahkan keluar dari penjara pun ingin disambut. Ini nampaknya yang menjadi masyarakat menjadi rasa kecewa. Bukan tidak pernah masyarakat itu melakukan demo, protes. Saya kira berulang-ulang. Tetapi nampaknya ini seperti kayak ada momentumnya. Saat penguasa menangkap menterinya sendiri. Dan ini yang nampaknya diharapkan mulai ada kebangkitan. Pada siang hari ini kita menghadirkan pembicara, bukan pembicara biasanya, pembicara pejuang semua ini. Ada Bapak Letjen Marinir Purnawirawan Soeharto, mantan Irjen Dedhankam, Profesor Dr. Antoni Budiawan dari PEPS, dan Bapak Dr. Anton Permana, aktivis kami, dan tentu ada Bapak Dr. Marwan Batubara dan moderator saya sendiri, Mursalin dari CSIL. Kita ingin membahas ini tentu bukan hanya sekedar diskusi biasa. Kita mengharapkan ada semacam rekomendasi apa yang harus dilakukan. Tentu tidak mengusulkan cara-cara ini kepada rezim yang ada, karena nampaknya rezim ini bagian dari masalah untuk korupsi itu sendiri. Jadi masyarakat memang harus mencarikan jalan keluar untuk segera dilakukan tindakan-tindakan. Untuk itu kami mohon nanti kita ini dibantu sama teman-teman dari UI Watch, Bang Edi Channel, Mimbartub, Salwa Media, Oligarki, Ekonomi Politik, Ibrahim Aji, IDC, Suara Keadilan, dan Om Official Channel. Semoga diskusi ini akan berlanjut dan memang tentu ini masih tahap awal, dan kami mohon mungkin untuk Bapak Letjen Soeharto untuk berbicara dahulu, mungkin bisa memberikan gambaran atau potret sejauh mana sih korupsi yang ada di Indonesia. Saya silakan Bapak Soeharto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan ajakan dari adik-adik ini. Karena saya sebetulnya sudah cukup tua untuk ini, tapi sampai akhir hayat mungkin ya dengan situasi seperti ini akan saya wakafkan sisa hidup ini untuk Republik dan untuk anak cucu kita. Dari judul sangat concern saya dengan ini, Indonesia darat korupsi, Jokowi bertanggung jawab. Saya kira ini bukan hoax, tapi ini adalah, kalau menurut saya, ini adalah ujaran kebenaran. Dan ini ujaran kebenaran tidak bisa mungkin dihantam oleh atau apa segala macam, tidak, karena ini ujaran kebenaran. Kemarin lusa saya diajak berbicara tentang judicial review untuk apa itu, impres dan perpres apa dari impres dan perpres yang ditimbulkan oleh Jokowi. Saya melihat ini bagian daripada apa ya, kesombongan yang tidak
tidak bisa kita ukur. Sangat-sangat arogan. Bagaimana bisa impres ini atau perpres ini keluar dan hanya menaungi korban 1965. Tidak ya. Tapi saya ingin pertanyakan bagaimana korban yang terjadi tahun 48 di Madiun ataupun korban Ngawi, yaitu rombongan Gubernur Suryo dengan 102 pengikutnya dibantai habis oleh PKI. Ini yang harus kita pertimbangkan. Inilah yang saya buat, yang saya sampaikan ini adalah ini bagian daripada arogansi kekuasaan. Nah, saya ingin berangkat mungkin dengan video tadi, Jokowi bertanggung jawab untuk darurat korupsi di Indonesia. Betul. Karena darurat korupsi di Indonesia ini sudah menyeluruh. Kalau boleh saya katakan, mungkin orang-orang yang sekolah yang sudah pernah belajar di Lemhanas tahu itu. Ancagatra atau berapa itu, 8 gatra itu. Kecuali kalau mereka yang nggak sekolah di sana, di Jokowi, makanya dia nggak tahu, dia langgar saja itu. Bilang gitu. Kita mulai lihat dari ideologi. Ideologi itu sudah mulai dilanggar. Politik dilanggar. Undang-Undang Dasar 45 dilanggar dengan amandemen. Dan inilah yang sekarang dipakai referensi untuk segala macam perbuatan melalui Undang-Undang Dasar tahun 2002. Dengan Undang-Undang Dasar itu semuanya bisa dibenarkan. Belum lagi kalau kita bicara masalah politik. Saya kemarin, saya tidak tahu politik. Tidak tahu hukum. Ya. Di situ digambarkan bagaimana hukum itu dilanggar seenaknya. Dengan adanya impres dan perpres yang mewajibkan seluruh kementerian, seluruh instansi pemerintah untuk melindungi korban itu. Nah, korban ini siapa? Korban ini siapa? Kalau kita lindungi semua, ini kan sama dengan melindungi satu hal. Yaitu korbannya PKI. Ini landasan saya pada waktu saya bergerak di tahun, pada waktu di Kalibata, saya ingin menyambangi makam para pahlawan kita, pahlawan revolusi. Enggak boleh. Saya nggak ngerti, enggak boleh. Terus saya ke Jogja. Saya ingin menyambangi makam Pak Dirman. Sampai dengan pagi itu sudah siap upacara segala macam. Begitu didengar, siapa irupnya? Dengan Jenderal Marinir Soeharto. Enggak boleh. Makam digembok. Untuk mana? Saya itu terus terang dari FAKI, Forum Anti Komunis Indonesia ini. Nggak kurang akal. Telah disiapkan, dia lompat pagar, bawa bunganya, ditaruh di karangan. Apa alasan saya nggak boleh ke makam Panglima besar saya itu? Apa? Ini yang saya nggak bisa mengerti. Bahkan sekarang ini kalau kita lihat, saya juga dengar kemana dia Pak Anton Permana, masalah pelanggaran politik, pelanggaran ekonomi, belum lagi nanti dari Pak Marwan. Itu sangat masif sudah. Bahkan saya punya kesimpulan, kalau ini terjadi pada tahun 98, saya 98 PH pelaku, saya Komandan Marinir. Ini sudah habis, sudah meletus. Tapi saya nggak tahu bagaimana kok ini bisa nggak meletus. Meletus. Demi Allah, saya berharap ini meletus. Tidak ada obatnya lagi kalau tidak meletus.
harus meletus. Terserah mau dinilai apa saja. Nah, ini tidak meletus. Secara politik sudah dikebiri, secara ekonomi sudah dikebiri, terus secara sosial politik, sosial budaya dikebiri, pertahanan juga dikebiri. Beberapa waktu yang lalu, pada waktu di Hotel Sopyan maupun di tempat ini juga, saya berbicara masalah Papua. Papua itu tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah selesai kalau kita tidak merubah dasar. Papua itu bukan KKB. Saya ulangi lagi, KKB, bukan KKB. Bukan kelompok kriminal bersenjata, tidak. Dia sudah punya presiden sendiri, punya panglima sendiri, punya senjata sendiri, punya bendera sendiri, punya lagu pembelaan sendiri. Kok kelompok kriminal? Bukan. Itu adalah organisasi Papua Merdeka. Kalau kita sudah bicara masalah organisasi Papua Merdeka, itu adalah porsi daripada TNI. Saya ulangi lagi, porsi TNI, bukan porsi polisi. Kalau dijadikan KKB, itu menjadi porsi polisian. Yakin saya, hakul yakin saya, sampai negara ini kiamat tidak akan selesai. Kenapa? Karena ada maksud tertentu di balik itu. Kalau tidak terselesaikan KKB, anggarannya itu kan mengalir terus. Dari tahun ke tahun mengalir terus anggaran itu. Kemana mengalirnya? Ya ke polisi, saya bilang. Jadi nanti itu dibuat seperti apa? Seperti operasi lilin, operasi ketupat, dan lain-lain sebagainya. Itu bagian daripada kenikmatan. Tidak. Kalau saya panglima, enggak, serahkan pada saya. Pergi semuanya. Pergi semuanya. Saya selesaikan. Kalau tidak selesai, gantung. Itu saja. Kenapa? Saya bilang, karena di situ harus ada niat kita untuk membuat kedaulatan kita ini bulat. Dan jangan dikomersialkan istilah KKB, harusnya OPM menjadi KKB, itu dikomersialkan. Percaya saya, terserah. Kalau orang bilang, oh, Pak Harto itu suuzon, nggak apa-apa. Apa di dalam undang-undang ada orang suuzon itu dihukum? Enggak kan? Boleh hasil suuzon. Kalau salah terserah, saya mendukung dan mengapa. Tapi itu sudah tidak benar. Coba, ABRI datang dalam 3 kelompok di sana, di tengah hutan. Kok tahu diserang? Enggak mungkin. Kenapa? Kesalahan kita umumkan. Berangkat ke sana pasukan kita 3 habis. Kenapa saya katakan habis? Satelit Amerika itu jangankan orang dalam 3 kelompok itu tahu. Enggak. Nomor mobil kita jalan pun Amerika tahu. Dan Amerika berkepentingan untuk itu. Untuk Papua. Terus siapa lagi berkepentingan? Cina berkepentingan. Di sana tuh perusahaan mereka, baik yang gelap maupun terang, sudah ada di sana. Mau bicara siapa lagi? Polisi. Jelas dia berkepentingan. Kepentingan apa? Supaya tetap KKB. Terus Australia juga berkepentingan. Dia menginginkan juga Papua Barat ini, Papua Timur ini. Karena di barat dia sudah tidak ada apa-apanya. Di Pulau Bougainville itu sudah habis. Batu bara kayak apa sudah habis. Dia perlu di sini. Nah, terus siapa lagi selain dia? Ya jelas selain dia itu punya kepentingan karena yang ditahan itu adalah warga negara dia. Jangan-jangan justru pilot yang ditahan itu punya alat komunikasi untuk ngasih tahu ke saya. Jadi siapa lagi? Lawan kita 5. Satu lagi siapa? Papua Nugini. Papua Nugini itu juga berkepentingan Papua kita itu masuk
entah nanti di bawah Australia, entah di apa, supaya mereka juga bisa makan, itu aja. Nah akhirnya saya katakan, saya lakukan sendiri, dan setiap ada operasi, gerakan operasi, jangan sampai diumumkan. Begitu diumumkan, besok anak kita habis ditangkap, kayak dihajar gitu. Saya punya pengalaman di tim-tim. Kalau saya operasi tanpa operasinya senyap, tidak pernah ada korban anak buah, korban mereka. Tapi begitu dikasih tahu, oh ini ada jagung bantuan dari pemerintah, supaya diambil itu. Besoknya anak buah saya kena berapa? Itu juga begitu kan. Jadi sini, anggaplah ini kemarahan, ya memang saya marah. Urusan. Tidak enak kita. Oleh karenanya nanti, karena ini, korupsi ini sudah masuk pada korupsi Polexos, Butmil, agama, masuk di sini. Maka saya terus terang, secara detail saya yakin adik-adik saya yang akan membeberkan seperti apa. Mungkin tadi saya beberkan tentang masalah yang berkaitan dengan kedaulatan, masalah dengan porsi TNI. Tapi nanti saya yakin kita akan mendengarkan bagaimana korupsi di politik, bagaimana korupsi di ekonomi. Kemarin yang di Kempang itu kan korupsi apa? BTS apa-apa. Ada yang lebih besar dari itu korupsi yang disembunyikan. Begitu juga korupsi bidang sosial budaya dan lain-lain. Ada semua. Nanti akan dibuka sama rekan kita berbincang untuk membuka itu. Agar supaya tahu Republik ini sudah sulit didandani. Bahkan tadi sebelum berangkat saya membaca itu di WA pernyataan anaknya Aidit. Apa artinya itu? Mereka bertahap itu, bertahap. Ada lagi yang menghendaki partai bertahap supaya Pancasila berubah jadi Trisila, menjadi Ekasila. Kalau Ekasila, jadi nanti terus Ekasila itu dimanfaatkan. Ekasila itu siapa sih? Gotong royong? Bukan. Jangan Ekasila itu jadi komunis. Habis Republik ini. Habis Republik ini. Jadi komunis. Waduh. Karena saya sudah dengar juga anaknya Aidit ngomong gitu. Padahal negara kita negara agamis. 87% Islam. Sisanya non-Islam tapi beragama. Yang ateis berarti berapa puluh orang itu yang sisa-sisa. Nah, tidak. Mari kita sekarang bergabung jadi warga negara yang betul-betul agamis. Nah, inilah pesan saya. Satu lagi yang ingin saya sampaikan. Sulit keadaan ini akan menjadi baik kalau saya lihat dari pencalonan yang ada sekarang. 3 calon. 3 calon. Boleh dikatakan nuansanya sangat kental dengan apa yang kita sebut sebetulnya petugas politik. Apa? Petugas partai. Bagaimana bisa negara begini besar dipimpin oleh petugas partai? Ya otaknya hanya untuk partai. Padahal negara 278 sampai 280 juta manusia ini tidak bisa dipimpin oleh petugas partai. Harus dipimpin oleh negarawan. Negarawan. Jadi kalau dipimpin oleh petugas partai, otaknya hanya untuk partainya aja. Apa partainya itu bisa menyelesaikan? Partai apa yang bisa menyelesaikan negara? Apa? PDIP? Enggak. Enggak bisa. Wawasan dia juga enggak lengkap kok itu. Apa Bu Megawati bisa menyelesaikan? Enggak. Tidak bisa dia menyelesaikan itu. Dia bukan negarawan. Kalau ingin melihat siapa negarawan, dilihat dari rekam jejak dia. Rekam jejak yang paling bisa kita lihat adalah dari pendidikan.
Dari 3 itu yang pendidikannya ada Lemhanas itu cuma 1. Cuma 1. 2 nggak ada. Makanya kalau saya lihat, kalau orang Jawa bilang blegernya, human bearing-nya itu nggak ada. Kelihatan sebagai pemimpin. Udah. Jadi kita harus lihat juga rekam jejak. Salah satu rekam jejaknya juga sekolahnya. Ada yang sekolahnya nggak karuan-karuan. Kalau dari tentara, kita rekam jejak itu harus lihat apakah dia dari AKABRI, punya di Kelapa, Sesko TNI, Sesko Angkatan, Sesko TNI, dan Lemhanas. Kalau nggak komplit gitu, rekam jejaknya nggak komplit. Rekam jejaknya nggak komplit. Apalagi kalau nggak mengenal sama sekali itu, ya, sama sekali nggak mengenal. Seperti misalnya Joko Widodo. Joko Widodo, saya terus terang saya bingung, saya nggak jelas pendidikannya. Dari wali kota, dia dokter Andes. Tapi waktu presiden, insinyur. Apa sekolahnya ini? Ya, apa sekolahnya? Saya bukan apa-apa. Saya nggak ada gelar apapun, enggak. Tapi saya melakukan porsi saya. Saya tentara, saya harus selesaikan AKABRI saya selesaikan di Kelapa saya selesaikan Sesko TNI saya selesaikan Sesko Angkatan, Sesko TNI, dan Lemhanas. Saya selesaikan, karena itu kewajiban saya. Apa saya harus ngambil seperti sini kan, Dr. Antoni, Dr. Anton, enggak, itu bukan porsi saya. Itu juga Lemhanas sih. Itu saya salut. Tapi satu yang saya lihat, berapa kali sekarang Gubernur Lemhanas itu bukan orang Lemhanas, tidak pernah sekolah di Lemhanas, mau dibawa kemana Republik ini? Sudah jadi petugas parpol, partai politik, dia juga tidak Lemhanas. Apa kualitasnya? Semoga itu bisa didengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum saya lanjut yang lain, jadi korupsi ini nampaknya kan sudah merambah kemana-mana, dan salah satunya tadi contoh mencontohkan tentang bagaimana bahkan tentang KKB ataupun itu sudah itu bagian dari korupsi. Jadi apakah korupsi apa yang disampaikan Pak Arto tadi itu ada diambil masuk ke kekuasaan atau untuk memelihara komponen-komponen yang dianggap dia pimpin diberikan cara-cara untuk mencari uang dengan korupsi itu? Kalau menurut saya masuk di kuasa. Karena keputusan untuk menentukan KKB atau bukan KKB itu. Dan perlu diketahui, orang korupsi itu bukan cuma dari misalnya kayak BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Tidak, orang korupsi itu bukan dari keuangan saja. Tapi mulai dari membuat perencanaan, dari membuat kebijakan, itu sudah tertempel di korupsi. Sudah jadi orang korupsi. Sehingga kalau saya sarankan tetap aja. Pasal berapa itu misalnya BPK. Tinggal saya bilang aman. Adendum. Di dalam adendum itu diterangkan bahwa BPK ini bukan cuma Badan Pemeriksa Keuangan, tidak lengkap. Tapi harusnya Badan Pemeriksa Kinerja negara. Sehingga nanti kalau di kinerja negara itu saya ada 3. Ada Badan Pemeriksa Kinerja Legislatif, ada pemeriksa yudikatif, dan ada eksekutif. Tapi sekarang ini juga korupsi. Saya bilang korupsi. Maaf, ada nggak pemerintah kita yang punya badan pemeriksa dan pengawasan daripada kinerja negara, kinerja pemerintah? Jadi kalau kita katakan ada point, planning, organizing, actuating, dan controlling. Ini ada planning, Bappenas. Walaupun Bappenas ini bagian daripada korupsi sekarang. Dia cuma bagi kue aja. Datang orang si oligarka, oh ini porsi saya ini dapat. Tapi dia pembagi, dia ada fungsi. Terus organizing. Organizing itu ada mana? Di Seknek. Seknek lah menurut semua institusi non departemental itu. Actuating semua
menteri-menteri daripada yang menangani bidang-bidang itu. Walaupun kenapa jadi menteri? Menterinya dari partai semua. Mereka berebut. Jadi dia punya misi, saya untuk menjalankan pemerintah, tapi jangan lupa saya dari partai. Saya juga menjalankan misi daripada partai. Itu bagian daripada korupsi. Controlling ada nggak? Nggak ada. Kalau kita lihat, oh ada Pak, di departemen ada iri. Enggak. Iri itu undergo daripada menteri. Kita ingin inspektorat itu yang independen, langsung di bawah presiden. Enggak ada itu. Jadi kalau ada pemerintahan baru itu harus ada. Baik, terima kasih Pak. Mungkin kami sekarang kepada Pak Anton Permana dulu, Dr. Anton Permana. 15-20 menit. Nanti yang putaran kedua nanti kita saling menanggapi. Sekarang dari Pak Permana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ini nanti ada saya atau Marwan, Roni. Menarik tentang korupsi ini kayak nggak habis-habisnya ya. Kalau kayak bilang kita main game itu, zombie itu nggak habis-habis. Udah pakai tapi korupsi itu nggak habis-habis. Tapi ini menarik, itulah tantangan bangsa kita ke depan. Dan ini juga tidak masalah kita, ini masalah seluruh negara. Nah, kita mungkin karena saya dari basic ilmu pemerintahan, kemudian saya coba membahasnya dari perspektif ilmu pemerintahan. Jadi bicara tentang korupsi, kalau secara data kita tahu tahun 2002 kita pada peringkat 110 dari 180 negara. Peringkat 110 dari 140 negara. Kalau nggak spesifik kita juaranya. Ini nggak main-main nih, Maro. 2022. Ya, itu dari Transparansi Internasional itu kita dari peringkat ke 110 dari 180 negara. Artinya, bayangin, hanya berapa negara yang seharusnya kita 50 besar pun kita nggak masuk, kita seharusnya malu. Ini 100 besarnya kita nggak malu, nggak masuk. Yang katanya sudah melakukan era reformasi, yang kadang wah luar biasa lah. Kalau kita lihat kampanye ya, iklannya sangat tidak sesuai dengan fakta yang itulah fakta yang hari ini. Terus yang kedua, saya teringat dalam bukunya John Girling tentang corruption, capitalism, dan demokrasi itu membagi korupsi itu ada 3. Pertama secara 3 dimensi ya. Pertama korupsi secara dimensi individual dan insidental. Ini maksud di sini adalah korupsi yang dilakukan oleh perorangan, tapi lembaganya bersih. Itu dimensi pertama. Nah, misalnya di sebuah departemen, ialah memang 2 cawe-cawean dengan kontraktor kanan. Tapi secara umum kementeriannya masih terjaga, masih bersih. Dimensi yang kedua adalah yaitu dimensi institusional. Itu lembaganya pun sudah terlibat di dalamnya. Sudah sistemik, sudah sistematis. Dan yang ketiga ini lebih parah lagi, sudah sistemik ya, sosial sistemik. Secara personal, dia sudah terindividual, secara kelembagaan, dan antara kelembagaan dengan individual, dengan rekanan, dengan kontraktor, dengan pemangku kebijakan kata Pak Harto. Jadi korupsi itu tidak hanya dengan Menpora, tidak. Dari membangun, merancang suatu perencanaan itu, korupsi itu sudah bisa terjadi. Apalagi dalam pengalokasian anggaran. Nah, sekarang kita lihat potret ini, dari 3 dimensi ini, gimana negara kita ini? Ada nggak lembaga negara kita, lembaga tinggi negara kita yang tidak pernah masih bersih dari korupsi? Ya, jangankan itu, penegak hukum aja ada nggak yang bersih? KPK nggak ada, BPK kita masau, ya. Apalagi MPR, ketua DPD, ketua DPR, apa semuanya Bang Marwan? Mungkin presiden aja yang bukan tidak ada, belum. Nah, menurut saya tanda petik. Menurut saya, setuju nggak? Bukan tidak ada, belum. Artinya ini kan sudah sistemik ini. Nah, kalau begitu, kalau kita lihat lagi dari bukunya Joseph G dari Corruption Political Development itu, berarti korupsi ini sudah menjadi watak dan karakter, itu bahaya. Mengapa? Kalau korupsi itu sudah sistemik, sekarang kenapa tidak sistemik? Ada dana bos diberikan kepada kepala sekolah guru, penjara. Ada dana bantuan desa pada desa-desa, 3.700. Kepala desa sekarang sudah tersangka dari apa lini yang tidak ada korupsi ya. Setiap pemerintah itu dikasih uang, dia tidak korupsi, di penjara. Nah ini kan sudah berbahaya kalau negara kita dan korupsi itu sudah menjadi watak dan perilaku, berarti apa yang disebut dengan pemerintahan kleptokrasi itu sudah terjadi di Indonesia. Bahaya Pak, ini dalam piramida kerusakan korupsi itu paling tinggi itu adalah pemerintahan kleptokrasi.
pemerintahan secara sistem sudah menjadi maling. Korupsi ini kan bahasa halusnya aja nih Pak. Kalau bahasa kampung kita aja lah Pak Marwan pakai maling, maling uang rakyat. Ya, kleptokrasi udah lah. Ini kita tahu eufemisme namanya, memperhalus lonte jadi PSK. Ya jadi ya orang berkorupsi. Jadi dia pakai baju orang itu jadi bangga kan. Maling tuh sudah selesai. Ini koruptor ini maling. Kalau Cak Lotong dan beda korupsi dengan koruptor adalah kalau koruptor korupsi yang ketahuan, yang ditangkap. Dan juga koruptor yang baru ketahuan. Nah, ini kan permasalahan yang tidak main-main terhadap bangsa kita. Bayangin, Pak. Ini, kemarin berapa BPK temuan 349 triliun. Belum yang emas 188 triliun. PPTK kemarin temuan itu. Mana Kementerian Keuangan aja. Nah, itu kita baru yang berbicara tentang yang ada anggaran-anggaran di departemen-departemen. Kalau kita berbicara tambang, Pak, ini abang ini ahli pertambangan. Deputi aja bilang orang 5.000 triliun ya. Yang transaksi pertambangan tahun 2022, tapi uangnya nggak ada di Indonesia. Kemana perginya ini? Nah, kita jadi saya gini, bayangin korupsi ini jangan dianggap tidak berdampak terhadap negara kita. Kalau korupsi ini tidak ada, nggak mungkin kita berutang. Kalau korupsi ini bisa tidak ada, nggak mungkin ada jalan berlubang. Pupuk-pupuk langka ya subsidi. Bayangin, utang kita ada kalau digabung semuanya. Sekarang udah 7.000 triliun. Digabung dengan swasta hampir 15 triliun. Ya, 15 triliun atau 16 triliun. Utang kita, seharusnya kalau lihat sumber kekayaan alam kita nggak ada negara kita berutang. Malah siapa Panglima Nusi bilang malah pandai aja kita mendisiplinkan pajak, so Bang Faisal Basri, selesai negara kita nggak ada utang. Tapi apa penyebabnya? Jadi korupsi tadi. Korupsi ini adalah permasalahan bahaya laten yang sangat luar biasa bangsa dan negara kita. Cuman saya fokus pemerintahan kita kepada radikal toleransi politik identitas. Ini masalah. Yang merusak itu korupsi. Kalau kita korupsi itu kita nggak ada anak kita nggak sekolah, yang terlantar, jalan berlubang, pupuknya mahal, biaya hidup sekarang berapa mahalnya, susah cari kerja, gaji-gaji honorer itu bisa di-upgrade semuanya, bisa disubsidi. Baik keuangan begitu besar hanya menguap kepada hanya kelompok-kelompok tertentu, ya kleptokrasi tadi. Nah, ini yang menurut saya ini perlu kita bahas bersama, ini bukan main-main lagi. Nah, kalau kita berbicara secara ilmu hukum ini. Kalau tadi secara aspek ilmu pemerintahan, secara ini korupsi ini kan salah satu perbuatan melawan hukum. Kalau kita berbicara hukum, sistem hukum itu ada 3. Yang itu saling berhubungan, itu legal substan, legal kultural, dan legal struktural. Legal struktural itu adalah pelakunya, ya, pejabatnya. Legal kultural, legal substan itu aturannya. Nah ini salah satu. Kalau struktural, memang kewenangannya ini sudah kelewatan sehingga dia memberikan keleluasan untuk melakukan korupsi. Legal substan aturannya yang buat mereka sendiri, Pak. Sekarang, mohon maaf, punishment-nya apa sih korupsi? Nggak bikin efek jerah. Beda dengan Singapura, Pak. Singapura kalau koruptor itu jangan pegang KTP, urut buka rekening aja nggak boleh. Ya, gimana dia mau berangkat kemana-mana? Gimana dia belanja rekening nggak ada? Memang dimiskinkan. Jadi orang takut korupsi. Kalau sekarang koruptor masih bisa nyimpan uang di sana, uang di sini. Malah ada orang yang saya kan mantan narapidana penjara, belum narapidana belum inkrah. Di penjara malah koruptor itu punya uang, orang minjam uang di dalam. Penjara politik. Iya, tahanan politik. Saya tahu sekarang bagaimana seorang tahanan punya uang. Kalau negara-negara maju yang indeks korupsinya sedikit, mana ada cerita dimiskinkan, dirampok, perampasan aset. Sekarang undang-undang perampasan aset kita ini masih ya main yauma. Ya, pemerintah sudah mengajukan, Pak Ide Dongger bilang mana jangan bermain, nggak ada bilang DPR ini nggak ada pernah terima pengajuan. Nah itu legal substan tidak ada efek jerah sehingga ya korupsi masih merajalela. Coba hukum mati atau dimiskinkan dia atau pembuktian terbalik atau perampasan aset miskinkan. Jadi ada efek jerah. Ini setelah keluar korupsi dia masih bisa maju lagi, bisa jadi presiden lagi, masih cengengesan, bisa bikin usaha lagi kan aneh. Ya. Jadi nggak ada efek jerah. Yang ketiga adalah legal kultural. Nah ini perlu menjadi kultur. Yang saya bilang tadi kan, mohon maaf. Saya punya banyak teman-teman di lembaga. Ketika ada yang tertangkap di kelembagaan, apakah itu menteri, deputi, yang mereka bilang apa? Lagi apes. Bukan musibah, lagi apes. Artinya, lagi apes. Jadi semuanya korupsi, tinggal itu aja yang apes. Kalau saya terjemahkan seperti itu, ini kan berbahaya negara kita. Kerusuhan korupsi. Nah, untuk itu mungkin kalau berharap pada rezim ini, kalau kita lihat tradisi dalam ilmu pemerintahan itu ya kita secara kultural kan bangsa kita menganut paternalistik, ya. Dia tergantung pemimpin. Kalau kata orang, kalau
ikan itu busuk dari kepalanya. Nah, kalau kita lihat, kita harus jujur, kondisi sekarang ini yang paling bertanggung jawab terhadap kondisi korupsi ya harus presiden. Dia kepala negara, dia kepala pemerintahan. Dan dia punya kewenangan yang begitu luas. Ya, dia punya KPK, dia punya Jaksa Agung, dia punya Kapolri, dia punya KPK, dia punya intelijen. Kalau dia punya niat, punya political will untuk menghindar korupsi, nggak ada yang nggak bisa. Tapi sekarang keteladanan itu, political will itu ada nggak pada presiden kita? Jawabannya ya kita lihat sendiri. Korupsi sama makin merajalela atau tidak? Jadi KPK itu berhasil bukan menangkap korupsi menurut saya, menekan korupsi. Kejaksaan itu berhasil bukan menangkap para koruptor, bukan menekan. Sehingga tidak ada lagi kebocoran anggaran, tidak ada penyalahgunaan kewenangan. Menurut saya esensi dari penindakan korupsi itu di situ. Tapi kalau kita kan tidak berhasil menangkap, apalagi yang ditangkap musuh politiknya, apalagi yang ditangkap yang berseberangan dengan pemerintah, itu menjadi impor yang luar biasa. Tepuk tangan itu semuanya kan. Bukan itu esensi dari pemberantasan korupsi. Bagaimana melahirkan efek jerah, ya uang rakyat, uang anggaran kita bisa diselamatkan, itu bisa diberikan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Itu esensi yang menurut saya. Sehingga lahirlah yang disebut good governance, good governance. Kalau good governance sana berarti good community, good corporate, itu kalau dalam pemerintahan. Nah ini kita lihat ada nggak terjadi di dalam pemerintahan kita sekarang? Jawab aja sendiri kan, sama rusak. Saya bilang tadi kan, dikasih uang kepada kepala sekolah, ya kursi dana pos. Dikasih ke dana desa, kursi kepala desa. Ya. Nah ini kan parah. Ada apa? Nah menurut saya kalau ini perbaikan harus dari pemimpin tertingginya itu presiden. Apapun sekarang terjadi korupsi, komitmen diam. Dulu kan kita reformasi ini anti KKN. Ya kita berada Pak Harto dulu sebagai dan Kormari, dia sama masih ingat dia membuka pagar itu Pak ya, supaya demi rakyat ada perubahan. Reformasi ternyata perubahan apa yang kita dapat? Korupsi indeksnya semakin parah, semakin apa? Kesejahteraan yang paling harmonisasi masyarakat kita tambah rusak. Ya, kedaulatan kita lihat berapa ratus kita tambang kita yang dibawa dari Sulawesi itu keluar mana? Dengan sistem konsesi kita hanya dapat pajak doang. Yang keberusahaan pasir laut lagi nih Pak, menimbat Pak. Pasir laut dengan alasan pendalaman alur bla 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 ini berkeluar beritanya 1,9 miliar kubik ada orderan dari negara sebelah. Gila kan? Apa ekosistem kita? Lingkungan kita. Nah, semua itu adalah cadangan tabungan untuk masa depan anak-anak kita generasi muda. Ini para mahasiswa harus tahu nih Om Lin. Jangan diam nih para mahasiswa nih, jangan malah tidur, jangan mager, jangan malas gerak, jangan jadi generasi rebahan lah. Ini masa depan kalian itu lagi dirampas. Itu adalah untuk masa depan kalian, untuk sekolah, untuk kesejahteraan kalian. Itu yang dirampok sekarang oleh para koruptor. Itu koruptor yang sudah sistematis. Apa sistematisnya? Kalau ada dapat proyek, kalau ada kebijakan, dapat tahu sama tahu aja. Karena sistematis itu. Ya, ini fakta yang kita sampaikan hari ini. Ya, buktinya udah banyak. Nggak perlu kita sebutkan lagi, udah banyak. Berarti itu sekiranya dari pendapat saya, Om Lin. Nah, ini perlu jadi konsumsi kita bersama. Ya, kalau ingin perbaikinya harus dari kepalanya. Mungkin Nah, presiden harus tanggung jawab. sedikit terjadinya sistematis itu karena tidak ada penindakan atau memang dipelihara seperti apa? Dalam teori kepemimpinan itu, ya harus keteladanan seorang pemimpin dulu. Keteladanannya mengejarkan dia untuk tidak korupsi tidak. Dia punya protokol untuk melakukan penindakan. Nah ini kita kemarin anaknya aja dilaporkan kan, ya. Terlepas salah betul, tapi anaknya dilaporkan, ya, sama saudara kita Ubedullah. Ya gimana lakukan penindakan, ya kan? Saya ingat adalah kata-kata Sufi dari Syekh Fatullah Iskandar ketika manusia mati dikubur di tanah, tapi ketika tanah mati dikubur di mana? Ketika pakaian kotor dicuci di air, tapi ketika airnya kotor cuci di mana? Ini bahaya nih. Kalau bahasa Padangnya ada Pak, tonggak warabah Pak. Nah nanti Pak Harto tuh pernah hidup di Padang tahu maknanya. Ini kan bahaya nih, tonggak warabah. Nah ini menurut saya, jadi keteladan pemimpin. Apapun itu dalam sisi kol tentara udah jelas, nggak ada kesalahan abu, semua kesalahan komandan. Dia punya kemana, dia punya kuasa, dia punya kendali. Kalau kesalahan gua ya salah dia. Jangan nanti pas bantu presiden, pas utang negara, jangan gitu dong. Harus fight. Nah gitu juga dalam pendidikan korupsi ini. Ya, berarti ini kesalahan. Saya lihat ada tanggung jawab presiden harus menyelesaikan masalah ini. Ini masih ada waktu nih, 1 tahun. Terakhir masih ada waktu kepada Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masalah korupsi ini di Indonesia. Jangan juga hanya berlaku pada musuh-musuh politik. Jangan jadi ini juga dari masalah permainan politik juga, ini juga peringatan. Sebab apa? Kekuasaan itu berganti, Pak. Jangan juga sewenang-wenang loh.
Qul lahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'. Allah itu akan mempergilirkan kekuasaan. Nanti dia terlalu kasar, nanti kalau dia lengser dia juga dicari orang. Nah, sampai kapan negara kita kayak gitu? Ini juga harus diingat oleh Pak Jokowi dan rezimnya. 1 tahun lagi, Mas Akhir, lakukanlah perbaikan. Kita pasti akan support untuk kebaikan, kita support. Kabir, tapi habisin semuanya. Ya, jangan tiba di materi piciangkan, tiba di baru dikampikan kuasa orang Padang. Pilih kasih diskriminatif. Gitu. Biar masuk dikit Pak, orang bilang ada juga nonton. Baik, sementara itu. Terima kasih Pak Mulya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, ini tadi dari Bapak tadi kan menyampaikan bagaimana sudah merambah kemana-mana. Sebelum nanti membahas itu, mungkin Prof ini melihat korupsi yang ada sekarang ini sebetulnya sudah seperti apa? Sejauh mana? Apakah memang masih ada bisa apa pemecahan atau seperti apa? Ya, terima kasih Ulin. Jadi kita lihat memang korupsi ini sudah tadi yang disebutkan oleh Pak Jenderal mengenai sudah mendarah daging. Ya, kalau kita lihat sudah sampai ke akar-akarnya. Dan saya melihatnya juga di sini malah yang tadi ya terstruktur TSM sistematis yang akan menjadi sistemik dan kemudian ya sangat masif ini sangat luar biasa nilai-nilai korupsinya ini. Jadi kita lihat bahwa di sini ada yang ini disebutkan saja, ini ada di Kementerian Keuangan. Ya, korupsinya sangat begitu masif. Fantastis ini. Sampai transaksi mencurigakannya 349 triliun. Nah, apakah itu sebagai kebetulan? Tidak, karena ini sudah diberitahu oleh Pak PPATK dalam waktu yang sangat lama. Nah, berarti tadi menjawab sebetulnya didiamkan juga, gitu kan? Nah, bahkan yang terindikasi korupsi malah disingkirkan. Disingkirkan apa artinya? Artinya adalah diamankan supaya sistem yang mereka pelihara, sistem koruptif yang mereka pelihara tidak terkena, gitu kan? Oke, Anda udah terkena nih, udah tercium sama PPATK, Anda dikeluarkan dari situ. Nah, ininya semuanya masih bermain karena salah satu direktur dari di Direktorat Jenderal Pajak itu mengatakan 50% hasil fee negosiasi, ya berarti hasil korupsi, itu adalah 50% untuk direktur dan subdirektorat. Dibagi-bagi. Nah, kemudian 50%-nya lagi itu untuk tim pemeriksa. Itulah kenapa setelah diungkap, Gayus Tambunan mempunyai harta sedemikian rupa. Sewaktu Gayus Tambunan tertangkap, lalu kemudian ada melibatkan 27 nama, tetapi tidak diusut. Nah, begitu juga yang lain-lainnya. Jadi ini sudah yang sistematis sekali gitu. Jadi ya saya menambahkan korupsi kolektif. Saya menambahkan yang kolektif gitu. Dan itu satu di kementerian dan ada nih ya baru-baru ini di Kominfo, ya kan? Bayangkan dari 10 triliun dana yang diturunkan 8 triliun korupsi. Ini apa kalau tidak bukan masif dan terencana dengan baik dan sebagainya gitu. Ini sudah kolektif gitu. Kolektif bahkan bisa bermain dengan supplier, vendor, artinya mereka tidak perlu supply, artinya supply-nya fiktif toh, karena tidak dibangun 3.000 tower lebih tidak dibangun gitu kan. Nah ini itu di Kominfo dan kita tahu yang sudah tertangkap ini di Kementerian Sosial, di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Perhubungan, ada juga Dirjen Kereta Api masuk juga, Hukla, hubungan laut dan hubungan udara itu ada korupsi semua di situ di perhubungan. Terus ada Kementerian SDM yang namanya korupsi tunjangan kinerja tukin. Jadi ini kan luar biasa. Begitu tadi disebutkan juga ada yang namanya kejaksaan, hakim, ada hakim agung tertangkap. Ya, Semuanya udah tersangka. Semuanya udah tersangka. Sudah tersangka. Jadi ini kan luar biasa. Lalu kemudian di BUMN
BUMN bahkan besar sekali, yaitu Garuda, Krakatau Steel, lalu kemudian ada Waskita Karya, Terus kita ya, dan sekarang ini lagi disidik BUMN bekerja sama dengan dengan bea cukai, yaitu mengenai impor mal. Ini kan lagi disidik kan. Dan tadi saya belum menyebutkan juga Kementerian Perindustrian, yaitu mengenai impor garam gitu. Jadi yang tadi dikatakan kalau belum tertangkap, kita belum tidak berarti tidak ada korupsi. Iya. Kalau yang tertangkap apes, kan gitu. Nah ini masalahnya. Terus kebijakan ini yang paling parah lagi adalah korupsi mengenai dengan kebijakan. Kebijakan yang koruptif. Yang baru-baru ini adalah terindikasi yaitu mengenai ekspor pasir laut atau pasir laut ya, begitu ya. Pasir laut kan sekarang udah boleh lagi ditambang gitu kan. Nah ini kan mendekati tahun politik, perlu duit. Mengenai tahun politik perlu duit, diberikan lagi. Nah ini kan indikasi bahwa di sini ada permainan politik. Kalau memang itu tidak ada, kita lihat siapa yang pihak-pihak yang melakukan itu, tambang pasir laut itu. Siapa yang melakukan itu harus dibuka. Jadi publik harus melihat, publik harus menuntut ini siapa saja pemainnya. Ya, biar ada transparansi. Kalau memang ini adalah untuk benar-benar pendalaman atau apapun ya, jadi alur itu, dan kita lihat kalau pemainnya hanya oligarki saja, pemainnya hanya penguasa saja, jelas ini adalah kebijakan koruptif. Kecuali dia memberikan kepada mungkin 1 juta orang yang bisa UMKM yang boleh menambang gitu kan, itu demi rakyat gitu kan. Nah ini apa gitu? Ini yang kita harus lihat. Dan kemudian kita lihat kebijakan-kebijakan koruptif ini adalah misalkan kartu prakerja. Semasa pandemi dikeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Kartu prakerja itu seolah-olah membantu si pencari pekerja, si orang yang mau cari kerja. Seolah-olah dia diberikan, tetapi dia itu diberikannya uang seolah-olah ke dia, tapi kemudian dikeluarkan lagi untuk training di platform. Platformnya cuma 8 platform. Ya, nggak boleh ke tempat lain. Dan 8 itu mungkin teralokasi 1 atau 2 yang sangat besar gitu. Nah, ini juga harus ini puluhan triliun. Sedikit dia punya itu dananya. Terus kemudian tes PCR, tes untuk COVID, itu apa dananya? Itu siapa yang menikmati gitu? Dan yang memberikan ini kan kalau kita bicara tes COVID, ini kan harusnya public goods. Public goods pasal 33 itu mengatakan harus dikuasai oleh negara. Yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Dan artinya tidak boleh diberikan ke swasta. Apalagi kalau kita lihat harga-harga tes PCR itu harga eksploitatif, harga monopoli, harga kartel. Di mana pada awal-awal sempat 2 juta lebih, 2,5 juta, turun ke 2 juta, turun menjadi 1.200.000, 900, dan sampai ke sekarang ini sekitar hampir 300.000, 270.000. Ini berapa marginnya? Ini kan harus diusut semua gitu kan. Nah ini kebijakan-kebijakan yang koruptif. Dan kebijakan koruptif ini sangat besar sekali. Khususnya tes PCR ini adalah merugikan APBN karena APBN bayar ya, ada orang yang sakit COVID atau bagaimana ke rumah sakit, puskesmas apa segala kan gratis dibayarin oleh negara. Nah, berapa itu uangnya gitu? Jadi PCPEN, jadi penanggulangan COVID dan pemulihan ekonomi nasional itu dananya itu sekitar 700 triliun. Nah, berapa itu yang benar-benar realisasi ya, sasaran nggak? Yang ini yang dinikmati oleh mereka yang menikmati kebijakan koruptif ini. Gitu.
monopoli dan sebagainya. Ini sangat luar biasa. Dan yang kita patut sayangi dan juga kita patut kritisi bahwa kebijakan ini sudah bermain di area politik. Jadi ini adalah demi politik. Korupsi itu adalah, ya tadi dikatakan maling, kalau saya bilang, saya pernah menulis menggunakan istilah perampokan uang rakyat. Ini adalah perampokan uang rakyat, ya korupsi ini uang APBN. Lalu digunakan untuk apa? Untuk pemilu dan untuk menghajar rakyat lagi. Ini kan lingkaran setannya di situ kan. Jadi digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Jadi korupsi ini untuk mempertahankan kekuasaan. Jadi dia membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu, lalu pihak tertentu itu menggunakan kekuatan uangnya untuk merebut kekuasaan lagi. Nah, ini yang harus benar-benar diputus itu. Nah, sekarang siapa yang bertanggung jawab? Ya tentu saja tidak ada. Semuanya adalah ya pasti berujung kepada pemimpin. Dalam hal ini adalah presiden. Sekarang di dalam pemilihan, ini kita lihat ya, menteri-menteri dari partai politik. Dan tidak terlepas dari ada kepentingan-kepentingan untuk partai politik tersebut. Ya, untuk itu pendanaan dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan kita lihat ada menteri-menteri atau petinggi-petinggi di gubernur, DPR itu yang terindikasi yang sudah disebut bahwa ada mungkin terima aliran dana untuk korupsi, tetapi masih tetap bisa dijadikan petinggi pejabat negara. Nah, ini artinya ya berarti kan ada pembiaran bahwa kalau istilah di mana di masyarakat ya ini adalah tersandera gitu kan. Jadi disandera untuk mengikuti apa kemauan penguasa. Kalau Anda tidak mau, lalu tidak mau mengikuti, malah fakta-nya dibuka. Contohnya banyak yang mengatakan bahwa kenapa Joni Plate ditangkap, ya karena Nasdem itu mencalonkan Anies Baswedan gitu kan, di mana mereka ini tidak setuju bahwa ada partai-partai, terutama partai koalisi yang mencalonkan yang tidak di-endorse oleh kekuasaan kan gitu kan. Nah, Jadi penangkapan terhadap Plate ini bukan murni untuk penegakan hukum. banyak yang berpendapat begitu gitu kan, banyak yang berpendapat begitu bahwa dia memang melakukan korupsi, pasti kelihatannya adalah mereka melakukan gitu. Tetapi ini adalah tebang pilih gitu. Nah, ini tebang pilih yang bahaya gitu. Nah, ada indikasi ke sana gitu, tetapi ada karena apa? Karena ada ya kalau di kementerian lain langsung OTT kan, ya, langsung OTT kelihatan gitu kan begitu. Nah, ini ada yang mengira begitu karena ini sudah tahu politik dan sebagainya, ada gitu. Nah, untuk menghindari persepsi masyarakat bahwa ini adalah tebang pilih, ini harus diusut setuntas-tuntasnya karena Mahfud sempat mengatakan bahwa kemungkinan besar ini ada aliran dana ke partai politik. Nah, ini kan harus diusut gitu kan. Siapa saja gitu kan untuk itu. Bahkan beredar apa namanya yang di media sosial ya, itu siapa saja yang terlibat gitu kan. Begitu. Nah, ini harus diusut setuntasnya. Nah, kalau Jokowi presiden tidak bisa mengusut itu, ya berarti dipertanyakan. Pertama adalah kapabilitasnya, apakah memang pantas untuk menjadi presiden? Kalau dia ini tidak bisa mengusut, atau apakah memang ini ada deal-deal politik sendiri yang untuk memang melakukan tebang pilih sehingga tidak bisa mengusut setuntas-tuntasnya. Masyarakat harus mendorong tidak ada jalan lain, korupsi yang sudah demikian masif ini harus diputus dan
harus didorong terus, siapa yang bertanggung jawab, dan ini jadi masyarakat tidak bisa diam, tidak hanya ini, harus mendorong bahwa ini dituntaskan gitu. Bukannya hanya lagi siapa yang bertanggung jawab sudah pasti, tapi yang penting adalah aksi bahwa ini harus dipertanggungjawabkan. Masih ada waktu sedikit. Jadi Pak Antoni tadi cukup menambahkan ternyata apa yang sudah dilakukan Pak Anton, Pak ini. Bahkan ini sekarang menyebut ada Kemensos, ada di perhubungan, ada di perindustrian. Berarti ada kemungkinan di semua kementerian itu akan ada seperti itu. Ya, kalau kita di banyak kementerian kemungkinan besar ada, tetapi kan yang tadi belum tertangkap, bukan berarti tidak ada produksi. Dengan kondisi yang begini, kita bisa mengatakan bahwa hampir di semua kementerian ini ada, tinggal tunggu waktu saja gitu. Nah, ini dugaan dari masyarakat ke situ karena ini begitu masif. Baik, sementara mungkin Pak Marwan Batubara. Oh, sedikit. Oh, iya. Saya tadi belum lagi itu ada 7 kementerian, ya, terus ada perindustrian dan perdagangan. Jadi ya hampir kalau dilihat, apalagi Kementerian Ekonomi, kementerian yang itu sudah banyak sekali gitu. Nah, saya nggak tahu kalau kementerian PKPM ya. Nah, itu apa enggak? Karena dia nggak mengambil duit. Tapi ada perizinan. Itu, Tapi perizinan. nah, dia perizinan gitu kan ya. Nah, itu tinggal dilihat aja. Karena ini sangat supporter Pak Jokowi dan sekali. Kelihatannya sampai sini. Baik, Pak Marwan mungkin akan menambahkan, tapi sekaligus mungkin sudah memberikan, kalau sudah seperti ini, solusinya seperti apa usulan dari Pak Marwan secara masif pula udah seperti kayak gini, apa bisa secara sedikit demi sedikit misalkan presiden yang akan datang seperti ini, atau harus yang lebih masif lagi seperti apa mestinya? Kalau di tayangan-tayangan video kan kita lihat entah benar entah tidak, kalau di Cina itu misalnya katanya ada sudah dimasukkan ke kandang buaya, itu supaya timbul efek jerak. Nah, kita seperti apa mungkin itu nanti bagian akhir, silakan Pak Marwan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sedikit latar belakang ya, kita lihat judul Indonesia darurat korupsi. Darurat itu artinya sudah memang sangat masif, ada di mana-mana, atau orang bilang tuh across the board, di mana-mana ada gitu. Apakah di BUMN, di kementerian, atau di lembaga-lembaga negara yang lain, Atau di daerah. di mana-mana sudah gitu. Jadi sudah hampir merata. Itulah yang ada. Karena itu coba kita sedikit identifikasi ya. Tadi sudah disebutkan Pak Antoni, misalnya kalau tes PCR itu melibatkan, diduga terlibat kuat, ya itu adalah Menko Luhut dan Erick Thohir. Tapi kan ini tidak dilanjutkan, dibungkam. Ada aktivis dulu yang memulai, tapi ternyata juga lumpuh, ya dilumpuhkan gitu. Saya ikut dengan Pak Antoni waktu itu untuk mengadvokasi, tapi ternyata memang kalau sudah berhadapan sama Luhut itu teman-teman yang tadinya begitu garam jadi lunak gitu. Tapi intinya sebetulnya saya ingin mengatakan bahwa itu satu, bahwa korupsi di tengah kesulitan negara untuk mendapatkan uang, lalu rakyat yang menderita akibat COVID itu masih terjadi, dan itu melibatkan menteri gitu, Menko, diduga ya. Ini masalah besar gitu. Yang kedua, misalnya kita bicara soal kartu prakerja, ya. Di situ ada bicara penyelewengan konten. Konten sebetulnya sudah ratusan menyebar di internet, tapi itu akhirnya dibayar negara gitu lewat APBN. Lalu juga ada konflik of interest. Oleh siapa? Diduga menteri terlibat itu adalah Erlangga Hartarto. Cuma memang tidak berlanjut. BPK juga jadi lumpuh.
DPR apalagi diam saja gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita bicara misalnya di Jiwasraya. Korupsinya nilainya 16 triliun temuan BPK. Tapi ternyata kalau dihitung dengan adanya bail-in ya, suntikan dana pemerintah itu menjadi 37,4 triliun. Ya, sampai-sampai Jiwasraya dibangkrutkan, tapi ada yang harus bertanggung jawab, namanya itu Heru Hidayat. Heru Hidayat ini memang sudah jadi tersangka dan terlibat korupsi juga di Asabri. Salah satu yang perlu diusut sebetulnya, dia karena ini bangkrut, dia harus asetnya disita, tapi itu sempat dititipkan ke Adaro, sehingga aman dari sitaan negara. Nah, ini kalau memang lihat nilainya itu sekitar 7 sampai 9 triliun. Siapa namanya Heru Hidayat ini baru nih harus kita kejar nih. Karena negara harus ganti. Karena ada bail-in tadi kan, ada suntikan dana. Nah, karena itu tidak bisa kita biarkan karena melibatkan juga ada BUMN di situ, mungkin ada Boy Thohir atau siapa terlibat untuk melindungi aset si Heru Hidayat ini. Itu nilainya 7 sampai 9 triliun. Kemudian Asabri nilainya itu 22 triliun. Ini juga tidak tuntas, tidak jelas itu uang negara itu menguap oleh kejahatan koruptor. Uang prajurit, bukan uang negara, uang prajurit. Uang prajurit, ya, karena terus belakangan disuntik diganti oleh negara misalnya. Satu uang prajurit, ya, itu sangat benar. Nah, kemudian berikutnya minyak goreng itu sekitar 18 triliun, ya. Nah, tapi yang fenomenal itu adalah dugaan korupsi yang melibatkan Kementerian Keuangan dan Bea Cukai. Nilainya 349 triliun. Mahfud dengan gagah berani awalnya itu menyatakan akan mengusut tuntas. Belakangan terjadi perdamaian, ya, dengan siapa? Sri Mulyani lalu membuat Satgas. Nah, ini juga sebetulnya terjadi di lingkungan pemerintahan Jokowi ini. Nah, mungkin oligarki sudah intervensi sehingga tidak dilanjutkan. Kemudian juga ada yang baru muncul itu tentang korupsi batangan emas, ya, juga impor emas, ya, diakui itu sebagai impor emas batangan dirubah menjadi bongkahan. Nilainya 47 triliun. Itu ada di BUMN. Kemudian pencucian uang itu ekspor emas oleh Bea Cukai. Nilainya berapa? 189 triliun. Ya. Kemudian ada lagi kasus misalnya ini melibatkan anak Presiden Kaisang dan Gibran. Ya, melibatkan siapa? Sinarmas. Ada denda karena sengaja Sinarmas ini membakar hutan, oleh pengadilan harus bayar ganti rugi, nilainya itu 7,6 triliun. Dan harusnya pidana juga ya. Ya, mestinya pidana. Cuma dibayar 78 triliun. Tapi setelah keputusan itu, memang terus anak presiden ini mendapat suntikan atau pemberian modal dari Sinarmas. Ini pernah dilaporkan, tapi memang begitulah ya, kemana saja kita. KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian, ke DPR, apalagi. Tidak ada kelanjutannya, tapi ini kan kejahatan. Ya, gara-gara pembakaran hutan ini, negara dirugikan, lalu perlu ada pemulihan, nilainya 7,6 triliun, tapi bisa cuma diputuskan 78 miliar. Kenapa bisa begitu? Karena ada kejahatan intervensi dari penguasa. Jadi ada kolusi antara Sinarmas dengan penguasa yang melibatkan anak presiden diduga, ya. Tapi ini sudah terbuka juga. Nah, ini tidak berlanjut. Kemudian juga misalnya BUMN itu soal saham GoTo yang harus dibeli oleh Telkom. Saya kira Pak Antoni hafal itu kerugiannya itu juga triliunan rupiah. Kemudian Waskita Karya ini masih fresh ini informasinya. Ada proyek fiktif nilainya sekitar 2,5 triliun. Lalu yang terakhir soal
korupsi pembangunan BTS untuk daerah daerah 3T ya, terdepan, terluar, tertinggal, 3T. Sebetulnya memang ini bagian dari Al-Marin. Ada yang pakai fiber optik di darat, ada yang pakai satelit, tapi ada yang pakai terrestrial, BTS, base transceiver station, kayak seluler itu. Nilainya untuk sampai sejak 2020 sampai 2025 itu konon disebutkan sekitar 32 triliun. Nah, di tahun 2020 sampai 2021 sudah keluar uang 10 triliun. Ternyata barang yang di-deliver itu nilainya sebetulnya tidak sampai 2 triliun. Lalu Kejaksaan Agung menyatakan terjadi korupsi kira-kira 8,3 triliun. Nah, ini semuanya bukan miliar ya. Mohon dicatat, ini kita bicara soal triliun, ini bukan angka kecil, dan sudah beredar di medsos ya, tentang keterlibatan misalnya ada Sekjen PDIP Hasto Kristianto ya. Kemudian ada juga tersebar info tentang keterlibatan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri KKP. Kemudian suami Puan Maharani, Henty Hapsoro. Ya, kemudian ada juga keterlibatan anaknya Mensesnek Pratikno. Ya, jadi kalau sudah seperti itu, memang kita bicara darurat dan across the board itu memang sudah terbukti di lapangan, seperti itulah adanya. Ya, nah jadi kalau disebutkan bahwa ini Mahfud coba memperlunak statement awalnya bahwa ini hanya kasus hukum bukan politik. Ya, bagi kita ini politiknya ada, hukumnya juga harus ditegakkan. Siapapun itu. Jadi kalau memang Johnny Plate terlibat, lalu tadi nama-nama yang disebut ini terlibat, kita mau diungkap, ya. Jangan sampai nanti ini jadi ada kompromi, ada deal, ada barter kasus, ya. Termasuk tadi sebetulnya Bu Siti Nurbaya sebagai Menteri KLH terkait kebakaran hutan di Riau yang melibatkan Sinarmas, ini diungkap saja gitu. Korbannya rakyat. Orang yang sakit gara-gara kebakaran itu di Riau dan sampai diekspor ke Singapura dan Malaysia itu juga banyak. Itu kerugian material dan saya kira moral juga sangat besar. Karena itu ini tidak bisa didiamkan. Itulah sebabnya saya kira kita mau dengan menyebut kasus-kasus ini, rakyat paham, lalu DPR bertindak, kemudian pemerintah juga mau melakukan koreksi, lalu juga pengusaha rakus itu berhenti. Kayak Sinarmas ini kan sudah kemana-mana, ya, ikut seolah-olah itu membuat kebijakan dan peraturan di Indonesia, padahal hanya pengusaha. Karena apa? Karena itulah pemerintahan oligarki. Jadi kita tidak bicara hanya bahwa ini urusan korupsi yang kaitannya dengan, tapi juga ada kaitan dengan politik kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan itu sendiri, lalu memperlancar ke depan itu penerimaan keuntungan atau rente. Salah satu yang mungkin kita perlu catat misalnya, waskita, ada proyek fiktif, tapi waskita ini juga banyak sekali menerima penugasan membangun proyek-proyek dari pemerintah, tapi yang memang tidak mendesak. Di sisi lain ini perlu ada pencitraan. Kemudian di sisi lain juga ada kepentingan dari membangun itu ada markup. Jadi ada markup, ada pencitraan, korbannya BUMN. Maka negara BUMN lah yang harus menanggung akibatnya, termasuk APBN dan rakyat ikut menanggung. Jadi kita misalnya melihat ada perdebatan bahwa SBY membangun sekian ribu kilometer jalan, Jokowi lebih panjang, katanya begitu.
Tapi bagi kita sebetulnya bukan soal panjang pendeknya, Uang dari tapi mana? ini ada korupsi atau tidak. Yang terjadi era Jokowi ini membangun sarana bandara, jalan dan sebagainya, tapi di situ ditumpangi untuk kepentingan citra dan perburuan rente. Cuma memang tidak bisa diaudit. Siapa yang mau audit? Karena lembaga auditornya sendiri kayak BPK atau BPKP itu bagian dari orang-orang yang diangkat oleh pemerintah dan DPR, sehingga tidak akan bisa berfungsi. Nah, jadi dengan hal seperti ini sebetulnya kita kembali lagi saya ingatkan, menyelenggarakan acara seperti ini adalah dalam rangka edukasi kepada masyarakat, kepada publik, bahwa negara kita ini rakyat miskinnya lebih dari 160 juta, ya, gara-gara salah urus. Dan salah urusnya itu antara lain membuat kebijakan dan peraturan pro oligarki. Di satu sisi, kemudian uang APBN dikorupsi secara gila-gilaan di sisi lain. Sehingga terjadilah korban seperti tadi, orang miskin, negara tidak maju-maju. Nah, yang terakhir sekali, saya selalu mengulang-ulang tentang perampokan aset minerba milik negara melalui perubahan Undang-Undang Nomor 4 2009 tentang minerba menjadi Undang-Undang Nomor 3 2020. Ini sangat-sangat nyata adalah cara sistemik untuk merampok sumber daya alam mineral dan batu bara negara oleh siapa? Oleh pengusaha oligarkis, termasuk di dalamnya itu beberapa menteri juga punya saham. Mereka merampok itu melalui berubah undang-undang. Kalau mengikuti undang-undang yang lama, kalau kontrak karya berakhir, maka sisa tambang itu diserahkan kepada negara dan DPR untuk nanti diserahkan kepada BUMN. Siapa BUMN-nya? Itu mungkin Asam atau Antam. Tapi oleh mereka ini diperpanjang kontraknya kan habis. Malah yang pemegang, bukan saja pemegang kontrak karya, tapi pemegang izin tambang pun secara otomatis dapat perpanjangan. Dengan begitu mereka terus mengelola, menguasai tambang-tambang negara ini yang nilainya, kalau tadi kita bicara puluh atau ratus triliun, ya, ini bicara ribu triliun, antara 3.000 sampai 7.000 triliun, tergantung kalori dan harga batu bara dunia. Dan saya sudah menyampaikan ini berulang-ulang, bukan saya memfitnah, bukan saya tidak punya data, saya juga bisa ngitung. Nah, setelah mendengar ini semua, bahwa kejahatan rezim oligarkis ini sudah sedemikian rupa, kita mau apa? Tentara kita mau apa ini? Ya, polisi kita mau apa? DPR kita mau apa? Partai-partai kita mau ngapain gitu? Ya, maka kembali kita ingatkan, mari kita melawan kejahatan rezim oligarkis ini yang secara sistemik melakukan korupsi, terjadi di mana-mana, tapi sekaligus merampok aset milik negara. Jangan tanya kalau kita bicara di sektor impor, ya. Maka tidak heran kalau harga daging di Indonesia ini lebih mahal misalnya dibanding di Singapura yang lebih makmur atau di Malaysia yang lebih makmur. Kenapa? Karena di situ ada rente. Siapa yang menjadi penerima rente? Yaitu importirnya. Yang mestinya itu kan dilakukan oleh BUMN. Menyangkut hajat hidup orang banyak atau bulog misalnya, tapi kan itu tidak dilakukan. Yang melakukan siapa? Ya perusahaan-perusahaan oligarki. Nah, itulah mungkin yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan informasi ini, dan mari kita terus kompilasi daftar korupsi yang terjadi selama pemerintahan Jokowi, untuk nanti siapa tahu pemerintahan berganti, kita sudah punya data. Untuk dengan begitu, mudah-mudahan presidennya bisa komit untuk menegakkan kebenaran hukum dan keadilan, lalu para koruptor itu bisa diadili, disita asetnya dan dihukum secara setimpal, termasuk pengusaha-pengusaha oligarkis yang terlibat di dalam pembuatan kebijakan dan peraturan yang mestinya itu ranah dari DPR dan pemerintah, tapi justru pengusaha bisa ikut cawe-cawe
menentukan kebijakan dan peraturan di negara ini, dan yang sudah berapa kali terakhir kita adakan adalah pengusaha di sektor farmasi kesehatan, ya, coba membentuk undang-undang omnibus law kesehatan. Ini juga sama nih, statusnya oligarkis. Di situ juga ada unsur korupsinya. Yang dengan begitu sebetulnya sudah komplit lah tadi across the board. Di mana-mana sudah terjadi. Mungkin itu. Ya, Saya baik. sampaikan. Terima kasih, Pak. Mungkin untuk yang terakhir kami minta untuk apa rekomendasi atau apa yang mesti dilakukan. Saya kira sudah terlalu banyak sekali apa yang disampaikan dari Pak narasumber ini tadi, belum memberikan secara pasti bagaimana untuk mengatasinya, tapi karena gregetan bagaimana yang terjadi terlalu masif sekali ya. Jadi, nampaknya kalau kita dengar sepintas sudah nggak bisa dipecahkan, apa bisa disembuhkan, apa bisa diselamatkan, apa bisa dieksekusi mereka itu, dan siapa yang mau mengeksekusi, apakah penguasa ini mau melakukan dan bersih-bersih kayak gitu dengan mereka sendiri yang terlibat dalam itu. Mungkin pada Pak Jenderal ini, apa sebaiknya untuk apa menyembuhkan negeri kita dari korupsi, dari mana memulainya, Pak? Saya ingin merefer dari apa yang disampaikan oleh Dr. Anton Permana. Jadi yang harus kita kandung dengan buntutnya, jangan badannya, kepalanya. Itu nyawa daripada korupsi. Saya ingat waktu saya ke Amerika, di sana itu saya dikatakan pelantikan. Itu dia nggak ada, sumpah ini kayak gini, nggak ada. Dia cuma katakan no cheating, no stealing, and cheating, no stealing, and apa? Satu lagi, no lying, no stealing, no cheating. Nggak bohong saya, nggak curang saya, dan nggak maling saya. Kopi diambil, dilempar apa? Selesai. Tapi apa? Ya, saya salut. Bahkan di sana, ya kalau ada latihan perwira, dia cuma mengatakan kepada pelatihnya, give example and be an example. Bayangkan, padat sekali. Ya. Beri contoh pada anak. Ya. Jadikan diri kamu sekarang contoh. Give example and be an example. Selesai. Nggak mungkin kita akan panjang sekali itu ya. Sumpah ini Pak. Sebulan saya apa? Bulan berikutnya apa? Ini suatu hal. Soal yang saya kira kita teladani. Tidak usah terlalu banyak sini. Nah, kalau pada saya, karena ini sudah sangat masif, sudah mengakar kemana-mana. Kalau saya solusinya ada dua solusi. Kalau yang Muldoko udah komunikasi, udah lebih banyak dari atas sampai ke bawah. Kenapa Ibu Mesinnya harus jatuh. Ibu udah nambahin, Ibu jelasin mengapa. Kalau tidak jatuh akan lama. Ini akan terus. yang Kenapa? Saya bilang terus. Karena mereka dalam partai itu mengatakan, kalau kamu jadi, kamu itu adalah petugas partai. Lupa dia kalau ini presidennya ada petugas negara. Kalau petugas negara itu harus negarawan. Tapi kalau petugas partai apa? Hanya untuk kepentingan partai kecil. Ini satu kalau jatuh. Ya, terus terang saja. Karena saya di tahun 98 saya katakan, kalau seperti ini sebetulnya sudah jatuh. Tapi ini belum. Nah, kedua, saya bilang solusinya apa? Solusinya kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Karena di Undang-Undang Dasar 45 nggak ada partai. Nggak ada partai. Demokrasi Pancasila itu adalah demokrasi yang dibangun dari bawah. Ya, demokrasi dan rakyat itu dari bawah. Dari desa disusun bisa. Di desa itu ada PPDI, ada abdesi, naik ke atas kecamatan, ada wakilnya duduk situ lagi, kabupaten dan terus duduk di DPR.
Itu kalau menurut saya. Solusinya ada ini. Bukan saya ingin ngajak rakyat berapa. Berontak, enggak. Kalau sekarang kabinet itu terdiri dari semuanya menteri, itu dari partai, apa yang dia punya kepentingan untuk menyelamatkan partainya dulu, baru kemudian bekerja untuk negaranya. Begitu juga itu yang namanya daerah, kabupaten, wali kota, gubernur, itu pakai biaya kan, pakai biaya itu. Nah nanti kalau dia jadi, apa enggak ada di pikiran dia? Saya harus kembalikan biaya itu, ya kan? Kalau nggak kembalikan, apa saya menjadi miskin? Nggak ada. Idealisme itu sudah tidak ada. Saya baca di mana 124 BUMN tidak ada yang memberikan keuntungan. Ya Rabbi, saya bilang. Jadi apa? Saya pernah bicara sama beberapa tokoh. Allah juga saya bicara dengan Pak. BUMN ini kalau diselamatkan betul-betul dengan jujur dengan apa? Kita itu rakyat kita tidak perlu miskin seperti ini. Tidak perlu utang seperti ini. Itu namanya sekolah tidak perlu bayar. Kesehatan itu tidak perlu bayar. Iya kan? Tapi apalah cuy? Semua itu rugi, bahkan disubsidi, diberikan terus. Mau jadi apa? Jadi kalau menurut saya, ya solusinya cuma dua. Ini harus jatuh. Dan kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kembalikan. Demokrasi itu kembali kepada rakyat. Demos kratos. Demos itu rakyat, kratos kekuasaan. Jadi kekuasaan bukan kekuasaan pada oligarki seperti sekarang. Ya, tadi disebutkan mana uang? Yang namanya sawit keluar, mana balik uangnya? Kata Profesor Didu. Nggak ada. Sawit berangkat ke Eropa, uangnya balik enggak. Uangnya ada di HSBC sana. Di mana? Di London. Hebat nggak tuh? RFC. Banknya ditaruh sana, apa nggak taruh? Ya. Terus semua. Saya tuh heran waktu saya di apa? Singapura. Itu orang membeli timah itu. Dia bilang ini Singapore tin. Di mana di Singapura itu digali dapat tin? Itu timah Singapura. Bukan itu juga Singapura rotan Singapura. Ya Allah ya. Itu apa artinya? Itu kita korupsi sendiri. Jadi jangan nuduh orang lain. Yang korupsi orang kita. Yang korupsi pejabat kita. Itu saja. Jadi jangan nanti orang bilang, Harto itu nggak pernah kebagian tuh. Harto itu nggak pernah jadi komisaris apa? Enggak, bukan masalah. Aku hidup di rumah dengan istri saya, dengan anak saya dua kerja itu. Saya satu hari cukup makan 100.000. Cukup 100.000. Apa yang saya harus membuat begitu-begituan? Iya kan? Menghambat jalan saya di akhirat. Ini. Jadi dua solusi saya itu, dan saya katakan berilah yang paling mudah-mudah. Jadi give example and be an example. No lying, stealing, and tadi 3, no cheating. Udah. Prajurit kita tuh diisi kepalanya dengan cara yang paling mudah. Begitu juga pemimpin kita diisi dengan yang paling mudah. Jangan terus sekarang untuk bisa kelihatan rakyat sudah mana-mana pakai kaos. Tiru Zelensky. Tiru tuh Abraham Lincoln. Orang nggak bisa baca, tapi untuk menghormati negara dia kemana pakai jas, pakai dasi kuku-kuku. Lalu padahal itu musuh. Tapi apa yang dia menghargai negaranya dan dia menghargai dirinya. Ya, jangan seperti sekarang pakai kaos yang menghormati pakai pakaian lengkap. Panglima hadir dalam rapat dengan pakaian lengkap dengan jenderal ini, semua pakai kaos. Di mana keteladanan itu? Atau terus mungkin saya dibenci masa bodoh. Enggak ada. Tapi ini untuk negara kita.
Terima kasih. Ya, jadi jelas menghadapi yang sudah sangat masif seperti ini, pertama adalah rejim harus saja. Yes. Tapi kemarin ini banyak dari teman-teman minta supaya presiden atau penguasa ini kembali kepada UUD 45. Tapi ini kan jelas berbeda ya. Artinya untuk mengembalikan UUD 45 ini bukan urusan rezim sekarang ini ya. Rezim ini pokoknya harus jatuh dulu karena bagian dari itu dan tidak mungkin akan bisa mengembalikan itu ya. Ya. Mungkin langsung ke Pak Anton juga. Apa nih? Dari Pak Anton. Ada mungkin Ya. ada 3 hal ya. Pertama, pada tataran filosofis. Tataran filosofis yang masuk di sini adalah akar permasalahan dari perilaku korupsi ini, itu fondasi dasarnya adalah sifat-sifat atau perilaku materialisme, materialistis dan hedonis. Kenapa? Dia nggak malu berkorupsi itu kan karena rasa tamak, raskus. Ya ingin punya mobil mewah, punya pulau, punya luar biasa uang banyak, bisa kemana-mana, bisa beli ini, bisa itu, tas branded. Ini bisa branded juga, tapi kenapa kita bukan pejabat negara? Artinya budaya materialistis ini cara kita bahas ini, Pak. Karena apa? Kalau dulu kita belajar spiritualitasnya bagus, dia tidak akan tergoda dengan pakaian-pakaian yang terlalu bermewah. Gini, kalau kata apa kalau dia pakai jas tuh masih normatif, nggak masalah ya. Iya. Tapi masak satu tas bisa harganya ratusan juta. Beli rumah sampai padahal dia gaji berapa? Ini dari mana? Kalau nggak dari maling dan rampok, kita tahu lah berapa gaji para deputi pun kita tahu berapa, jenderal pun kita tahu berapa gaji. Tapi yang kita lihat sendiri dia perilaku hidup mewah hedonis ini ada rasa malu. Karena spiritualitasnya kurang. Nggak bisa, Pak. Negara kita negara Pancasila, negara Pertuhan yang Maha Esa, harus ada rasa spiritualitas ini untuk mengontrol ini. Ya, kita hidup kan di dunia aja. Kalau nggak ada pendekatan ini, nah ini yang kita sayang kepada rezim ini. Mana ada aura-aura spiritualitas dibangun yang berdasarkan sila pertama Tuhan Yang Maha Esa itu nggak ada. Kehilangan, Pak. Kering, Pak. Saya potong Rasanya. di angkatan laut itu, di akademi itu, foto kita begitu kita masuk ke Redharma Santi. Redharma Santi itu artinya malu berbuat celah. Luar biasa itu. Makasih Pak. Malu berbuat celah ya. Ini kan nggak ada malu. Dia pangkatnya cuma suaminya nggak malu dia keluar negeri bermewah-mewahan. Ini kan budaya materialistis, flexing kemana-mana. Malah gaji berapa? Ini fenomena Pak, budaya materialistis dan hedonis ini. Nah ini kan sengaja diciptakan. Nah ini kan kontradiksi dari rasa spiritualisme. Kenapa orang bermaterialistis dan hedonis? Karena spiritualitasnya kering. Nah ini penting nih, karena kita negara yang berkebutuhan yang besar. Nah ini kan sebuah budaya kapitalisme yang mencengkram kita semua. Ini jarang dibahas nih Om. Ini perlu pakar spiritual dan jadi gini. Kadang-kadang orang berbaju kaos bukan merakyat Pak. Dia berkesopan dia merakyat. Tapi perilaku yang penting, ya kan gitu. Ya. Terus yang kedua adalah secara teoritis, kalau kita berbicara hukum, itu 3 tadi kita perbaiki. Legal kultural, legal substan, dan legal strukturalnya. Nah, legal struktural dimaksud sini ya kita harus melakukan reformasi. Kalau mohon maaf, kalau pada rezim hari ini saya agak pesimis nih Pak. Walaupun masih ada sisa harapan lah, mana tahu ya. Kita berharap presiden kita di akhir masa jabatannya ini maksudnya itu masih ada keinginan untuk melakukan sebuah legasi. Tapi bukan untuk satu penundaan perpanjangan ya. Di akhir masa jabatan ini adalah nikmati hidup, tinggalkan legasi yang baik, memperbaiki bangsa dan negara ini. Jadi memperbaiki 3 tadi, legal kultural dimulai dari media tadi. Orang memberikan keteladanan seorang pemimpin, ibarat mau mandikan kuda, ya dia dulu masuk ke dalam sungai. Kudanya nggak mau masuk Pak, itu filosofi di kampung saya itu Pak. Ya kalau kita nggak mau kuda itu masuk, kuda didorong dia nggak mau masuk. Dia bersembunyi korupsi, dia sendiri juga korupsi nggak bisa. Terus yang terakhir tataran praktisnya ya, memang political will. Saya tertarik, kita decide itu ya ngomong tentang undang-undang perampasan aset. Harus ada punishment yang keras, kalau perlu ada undang-undang, dulu kan ada peraturan pemerintah kemudian terbalik Pak. Ya ketika ada pejabat dia punya harga banyak, ya bisa nusuk ini dari mana nih? Sekarang kan nggak ada. Katanya kita negara dulu kok di zaman Orde Baru itu ada, kemudian terbalik kita kok nggak ada, ya kan? Jadi mereka semena-mena Pak. Seorang level camat, lurah, atau level apanya dia pakai mobil mewah itu dia nggak biasa. Anak-anak eselon 3, dia gayanya kemarin di kasus.
yang meledak itu punya tabungan ratusan miliar, kok bisa gitu? Karena ini, nah ini menurut saya itu solusinya ada yang secara filosofisnya, ada secara teoritisnya dan secara praktisnya. Terima kasih Om. Baik, jadi memang langsung ya, hanya korupsi itu bisa merubah perilaku, yang perilaku itu kemudian menjadi gaya hidup, dan itu yang kemudian Ya, dan terakhir saya lupa, dan itu tentu tidak ada jangka pendek, jangka menengahnya. Iya. Jangka menengahnya itu tentu melakukan kurikulum kasih anak-anak kita. Iya. Ini harus masuk ke dalam kurikulum pendidikan kita dari kecil itu adab, akhlak itu harus ditanamkan bagaimana dia malu ya, rasa malu ini dia punya harta dari maling itu kan nggak ada diajarkan kepada anak budaya pada anak-anak kita kan nggak ada. waktu zaman Habibie saya lihat sekolah-sekolah SD itu ada tulisannya iptek dan imtak. Jadi namanya Mentakwa ya. jadi tidak hanya sekedar iptek saja, Tidak ada iman dan takwa itu. Iman juga Tapi sekarang sudah tidak terlihat. adalah Ya, ya. padahal tujuan dari pendidikan itu adalah membangun generasi yang iman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Paling tinggi loh, dan berakhlak mulia. Tapi ini kok di rezim terasa kering atau karena agak condong-condong berkiblat kepada PKC ya. Saya juga curiga nih Pak Antoni ya. Ya kan, jadi spiritualisasi agak dikesampingkan, malah yang dikejar radikalisme intoleran kok kering negara kita ini dari rasa-rasa spiritualitas. Yaitu padahal negara Pancasila yang sila pertama sila ketuhanan yang Maha Esa. Ini perlu catatan penting Pak. Kalau dulu masih ada lah kita kebersamaan agama, pendekatan agama, ini kok kering Pak. Nah makanya wajar perilaku materialistis Indonesia sendiri tambah membuncah saat ini. Malah mereka saling berlomba-lomba. Dia sekarang beli mobil Ferrari seri ini, dia besok beli jam itu luar biasa Pak. Transaksi di para istri-istri pejabat racing. Ya, Saya melihat perilaku dan waktu yang sangat pendek, tidak mungkin ini kita akan berupaya mengubah pada rezim ini kan. saya tidak yakin pesimis, tapi ya kita namanya manusia masih ada berharap. Ada mana kalau dapat waktu malam ini Pak, kita nggak tahu. Jatuh gitu. Jatuh dulu. Ya gimana bersihkan sapunya kotor. Iya. Jadi tadi ada undang-undang perampasan hak gitu kan. Iya. Baru nanti berikutnya ada undang-undang Bayangkan Pak, nyawa dia. Departemen Keuangan itu Pak, itu pun bendahara umum negara di tempat yang paling suci, paling sakral, paling hebat selama ini Pak, Kementerian Keuangan ini. Tapi faktanya hari ini apa? Teman Pak Tony itu kan paling dewi gimana, ratu gimana gitu selama ini. Stylenya kan paling bersih, nggak ada lawannya. Dan dipuja-puja, terus sampai kepada itu Pak. Kan nilai pencucian uangnya paling bombastis. Dan paling bombastis ini sebuah kementerian, bendahara umum negara itu kan dapur negara Pak. Itu sudah terjadi kayak gini coba. Mau kemana lagi kita? Nah jadi memang ya, saya tarik lagi ukuran saya pesimis pada rezim ini. Tapi mau rezim baru Pak. Saya tarik lagi Pak. Pakai Pak Ardo ya? Pakai. Masih mungkin nggak ada penegakan dalam waktu dekat segera melakukan pembuktian terbalik atau perampasan hak yang pernah dibingung seperti itu. Sebetulnya pembuktian terbalik sebetulnya saat ini ada, tapi tidak pernah dipakai. Oh, ada ya? Jarang ada. Itu namanya TPPU. Itu harusnya TPPU. adalah penyidikan apa? Tapi jadi ya harus ada Harus di follow up kan. Itu enggak. Jadi artinya di TPPU sebetulnya ada langsung kelihatan dan ada yang mencurigakan. Nah, harusnya itu sudah diberikan ke aparat hukum. Ya. Nah, soal aparat hukum dia seperti misalkan dia diceritakan dia ada korupsi kan, tetapi dia akan dicurigakan lalu sekarang berapa lalu untuk ditanyakan dari mana anda mendapatkan fakta itu dengan yang kita menyebutnya adalah dia dicurigai gratifikasi, mendapatkan gratifikasi itu salah satu. Baru dilakukan penelusuran. Iya. Untuk PPU. TPPU adalah pembuktian paling ya dia jadi terus yang kedua adalah si Andi Pramono yaitu kepala Bea Cukai Makassar. Nah itu juga beda ini dari mana dan apa. Nah ini harusnya dari 491 orang baru 2 baru yang dihilangkan. Ini yang kita tunggu. Ya masyarakat menunggu 300. Masyarakat bulan aktif kan videoin aja itu. Kalau ada pejabat yang flexing. Nah itu. Nah, kenapa sekarang ini kita bermasalah tersebut? Ini utamanya adalah penetapan hukum ini tidak berjalan.
Jadi penegakan hukum. Jadi seperti kalau kita lihat KPK itu menghukum atau sebetulnya kan laporan dari Rafael Alun atau dari beberapa itu kan orang-orang Kementerian Keuangan itu sudah masuk sudah lama, tapi tidak diapa-apakan gitu. Nah ini penegakan hukumnya. Begitu juga misalkan di kejaksaan. Ini penegakan hukumnya bagaimana? Oke, kejaksaan adalah bagian dari kekuasaan. Rumputnya Kekuasaan. KPK kan independen. Makanya dibuat KPK adalah melihat supaya mengontrol kekuasaan ini kan gitu. Dan yang paling penting adalah setelah itu tertangkap, jadi itu harus disidangkan gitu. Lalu hakim yang katanya adalah putusan Tuhan itu sekarang mungkin banyak yang bermain gitu kan, bermain kekuasaan. Contohnya adalah ada hakim agung yang tertangkap dan sekarang juga ada hakim konstitusi yang bisa memutuskan perpanjangan di mana memutuskan perihal yang tidak masuk akal gitu kan. Dan itu di luar kewenangan dia. Nah, itu di luar dari kewenangan dia, makanya dia sendiri melanggar konstitusi kan gitu kan seharusnya kan. Nah, ini yang dia. Jadi pertama adalah kalau kita lihat di mana akan kita kembalikan kepada pertama adalah hukum ini harus kapan. Contohnya apa? Di Korea Selatan, karena hukumnya sedemikian independen, kalau kita tahu yudikatifnya adalah berdiri sendiri, mantan presiden itu bisa diadili. Bukan masuk penjara, ada 5 mantan presiden harus penjara di Korea Selatan. Nah inilah dari yudikatif yang benar-benar memainkan perannya untuk itu. Nah, sekarang ini tidak ada. Nah, jadi kalau kita lihat mau tidak mau makanya ada peran presiden yang harus mendobrak ini karena dia punya kekuasaan. Nah, peran presiden apakah rezim ini bisa atau tidak yang harus dipaksa bisa karena ini adalah bagian dari tanggung jawab presiden. Adakah secara formal atau informal selama ini presiden menyatakan usul tentang korupsi di berorientasi negara? Sekarang tinggal kesepakatan triliun aja diam saja. Tidak ada. Yang banyak tembak ikan, Pak. Gitu, kan? Tembak ikan apa itu ada. Nah, Oh, Tembak ikan. Tembak Ikan dapat sekian tidak ada. jadi 349 triliun di dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan. Saya tidak pernah dengar bahwa presiden menyatakan bahwa ini harus dituntaskan secara langsung ya, tidak pernah gitu. Ada ini kan harus gitu. Seorang negarawan Negara. tanggung jawabnya dia. Tetapi dia belum mengatakan bahwa Mahfud ketemu dengan presiden lalu mengatakan dia presidennya diusut tuntas. Ya seperti kira gitu, tapi tidak pernah. Tapi diusut tuntasnya adalah sekarang tadi sudah disebutkan oleh Pak Marwan dengan membentuk satgas yang melibatkan juga Kementerian Keuangan. Gitu. Nah ini gimana? Terbukti Kementerian Keuangan ini bagian dari perlindungan kepada mereka yang benar. Itu sudah ada beberapa bukti-bukti ke arah sana gitu. Nah inilah, jadi satu dalam menaikkan hukum, kedepannya adalah yudikatif benar harus independen, dan kedua adalah pokok presiden ini yang saat ini Presiden Jokowi diharapkan bisa mendobrak, bisa meninggalkan legasi bahwa beliau melakukan pembersihan terhadap korupsi. Ya, kalau ini tidak berhasil, berarti Presiden Jokowi gagal kan dalam menangani korupsi. Kalau kita lihat indeks korupsi di 2019 ke 2020 dari skor 40 ke 34, penurunan paling tajam kan saya rekor. 34, mau itu rendah, kita 34, sangat rendah sekali. Dan di situ juga korelasinya adalah rakyat miskin meningkat. Rakyat miskin di Indonesia ada 168,8 juta yang mempunyai pendapatan di bawah 1,1 juta per orang per bulan. Sangat rendah sekali. Power prosperity ya.
Enggak, iya ya, jadi power quality 2012, tapi kalau dirupiahkan 1,1 juta rupiah per orang per bulan. Bayangkan. Artinya apa? Kalau kita bandingkan dengan Malaysia, Malaysia itu 25% dari kita dalam persentase. Jadi Indonesia juga sangat besar sekali, sudah tidak masuk akal. Baik, Pak Marwan, solusinya belum ketemu ini. Saya kira sepakat bahwa memang ini presiden bertanggung jawab, tetapi kan tidak melihat ada kemampuan atau kemauan dari presiden sekarang ini, misalnya melalui mekanisme hukum tidak apa-apa dari jaksa, atau membentuk tim independen untuk mengusut peristi siapa dan tindakannya seperti apa. Apa dari Keperluan udah merekrut itu. baik, silakan. ya, saya kira saya setuju dengan Pak Harto supaya memang rakyat itu bersatu dan segera menyusun langkah-langkah rencana untuk menurunkan presiden. Harus jatuh pada ya. Supaya jatuh rakyat harus bersatu, membuat rencana, setelah itu melakukan gerakan. Dan kita punya alasan untuk itu. Gitu. Jadi kita sifatnya ini bukan memprovokasi rakyat atau ingin makar pada negara, tapi kita prihatin dan melihat fakta-fakta di lapangan, sehingga kita lihat ini tidak ada harapan bahwa negara ini nanti akan semakin terpuruk, orang miskin akan semakin miskin, sementara oligarki pengusaha itu akan semakin leluasa menghisap rakyat dan negara. Itulah yang kita lihat. Nah, menilai ini, maka kita lihat solusinya ya seperti tadi Pak Harto usulkan. Mari kita bangkit sama-sama supaya rezim ini berakhir. Ya. Nah, faktanya apa? Faktanya misalnya, Pak Jokowi itu waktu kampanye Pilpres 2014-2019 mengatakan akan memberantas korupsi, ya. Tapi termasuk juga katanya memberantas mafia migas. Ya, itu pernah diucapkan itu di 2014. Nah, ternyata kan berdamai dan yang disebut mafia itu justru datang ke pesta anaknya Pak Jokowi misalnya, itulah ya. Nah, kemudian kenapa teman-teman BEM UI menyebut beliau ini King of Lip Service, ya kan, raja pembual, karena memang sangat hipokrit, berbeda antara ucapan dan perbuatan, dan itu sudah berulang. Katanya memberantas korupsi, ternyata KPK dilemahkan. Memberantas korupsi, ternyata yang menjadi pimpinan KPK itu orang yang bermasalah, orang yang tersandra, sehingga gampang dikendalikan. Misalnya seperti itu, ya. Kemudian kalau bicara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila itu unsur utamanya itu kan ketuhanan. Lalu disebut pula tentang revolusi mental. Tapi faktanya apa? Yang dilakukan kan sebaliknya. Bukan mental dari pemerintah, orang-orang pemerintah itu semakin membaik, tapi semakin koruptif, terlibat KKN. Salah satunya itu tadi, Sinarmas dengan anak presiden misalnya. Ini kan nyata. Jadi sangat hipokrit, ada revolusi mental sesuai Pancasila, tapi praktek di lapangan yang dilakukan sebaliknya. Nah, karena itu salah satu yang juga selain tadi menggalang perlawanan rakyat, saya kira kita bisa juga menyampaikan ke negara-negara di luar negeri, karena sudah ada revolusi, ya, maka bisa saja itu nanti mereka tidak mau memberi pinjaman. Ya, kalau sudah tidak mau memberi pinjaman, kan negara bisa lumpuh, gitu. Pemerintah bisa lumpuh. Misalnya seperti itu ya, istilah contoh aja. Kemungkinan-kemungkinan. Tapi bukan berarti ini untuk dijelekan semua. Tapi ini disampaikan dalam rangka kita menyampaikan adanya masalah negara yang sangat serius, maka kita ingin perbaikan bagi siapa? Bagi rakyat keseluruhan. Saya kira itu, Pak. Baik, saya kira sudah cukup punya kesimpulannya, walaupun ini kita belum bicara tentang eksklusi. Jadi kan ada masalah
pada para pejuang-pejuang. Karena kerusakan itu ada pada televisi, Pak. Oh gitu. Kerusakan ada pada televisi, bukan pada sinyal, bukan antena lagi. Saat televisi harus diganti. Tapi apakah kira-kira gerombolan apa yang melindungi Mr. Presiden ini akan tidak misalnya ada wacana-wacana memang harus turunkan Presiden itu? Iya, saya kira kalau bicara orang-orang yang elit politik di seputar presiden itu kan kebanyakan yang memang punya masalah, ada kasus korupsi atau kasus macam-macam lah ya. Artinya tidak bisa independen bersuara, tapi adalah orang-orang yang tersandra. Kalau sudah tersandra, ya yang menyandra ini kan sangat gampang mengendalikan seperti yang pernah disampaikan oleh Luhut juga kan. Ada tersandra, ada lagi kita sama itu tersumpal katanya. Jadi orientasinya bukan untuk kebaikan, bukan misalnya orang banyak atau sadar bahwa ada Tuhan gitu, tapi lebih kepada kepentingan pribadi, kelompok dan sebagainya, sehingga itu mengalahkan hal-hal yang benar. Baik, kepada seluruh narasumber ini, satu saja. Andai kata keinginan ini tidak bisa tercapai karena waktu kan pendek untuk melakukan pesta demokrasi, yang terjadi apa tidak? Apa perlu disyaratkan hal-hal terpenting kepada capres-capres yang ada untuk menghindari apa itu korupsi-korupsi yang sudah mendarah daging dan sudah apa itu membudaya itu? Saya bukan pada capres-capres, tapi saya ingin pada rakyat. Jangan pilih petugas partai, pilihlah negarawan. Itu satu. Terus jangan pilih orang yang sekolahnya nggak lengkap. Orang sekolah lengkap ini kualitas kepala itu ada. Kalau orang di sipil misalnya, bapak-bapak yang dokter, saya kadang nggak usah bicara, saya yakin semua ada di tempat kalian. Tapi nggak percaya selalu ada di tempat Jokowi. Nah, Paling tidak kalau ada intelektual dan ada ilmu itu pasti ada beban. jadi kalau namanya rekam jejak itu harus ada sekolah. Kalau sipil itu saya akan begini, kalau dia sudah doktor, kalau di profesor, tapi bukan yang honoris causa, bukan yang for ya. Dan ada ijazahnya. Ada ijazahnya. Yang beneran ini. Yang Kalau tentara ya dilihat ya sekolahnya itu mapan. Akari, Sesko Angkatan, Sesko TNI, Lemanas, betul. Gak usah sandiwara. Saya itu merupakan rekam jejak yang jadi pilihlah presiden ya. Jangan pilih lagi namanya petugas partai enggak. Kita milih petugas negara, negarawan yang terpilih. Terima kasih. Ini Pak Anton sedikit aja. Kalau saya memperbaiki negara ini harus dengan kekuasaan. Jadi kekuasaan itu harus kita rebut dan dikendalikan oleh orang-orang yang baik dan benar. Itu dulu. Kalau nggak dengan kekuasaan kita sulit. Ya, Pak, ya? Kalau dengan kekuasaan, apa yang kita takutkan omnin itu, dia mau banyak orang, selesai kita sikat semuanya. Tinggal kita catat aja sekarang ini. Siapa mereka yang sedang merusak negeri ini. Kalau kekuasaan ada di tangan, ya mereka bisa bersihkan. Artinya kita harus rebut kekuasaan. Ini ada sesuatu yang tersembunyi. Kita harus kekuasaan dengan secara konstitusional, maka pilih presiden. Konstitusional. Artinya people power itu konstitusional. Ya, ekstra. Iya. Dia ini, people power kok 98 apa terjadi? Iya. Tapi sama, apa itu namanya? 98 itu kan? Iya. Itu dalam pembukaan undang-undang kita negara berketuhanan rakyat, rakyat yang berdaulat atas negara ini. Negara itu macam-macam dan memang tidak keluar dari jalur konstitusi. Ya rakyat konstitusi berdaulat, wajib menuntut haknya. Itu menurut saya. Jadi rebut kekuasaan itu, apakah itu melalui cara yang konstitusional, apakah itu dengan cara people power, kita lihat kondisionalnya, apa cara menurut demokrasi, itu biar waktu yang menjawabnya. Tapi yang penting rebut kekuasaan, ketempatkan orang-orang baik dan benar, kita perbaiki bangsa ini dengan jalur kekuasaan. Seolah saya masih. Jadi itu namanya harus bentuk koalisi TNI rakyat bersatu. Dan saya yakin TNI masih bersama rakyat. Insya Allah. Nafas nih. Saya kira sudah jelas sekali Pak Tamrin. Cuma andai kata ini perlu nggak ada satu gerak penting utang-utang yang harus dilakukan oleh calon presiden mendatang untuk sebelum terjadi.
Ya, pertama adalah gini, saya mau komentari bahwa yang tadi people power atau apapun namanya itu di dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat itu April 1976 itu dikatakan secara eksplisit di dalam dokumen bahwa pemerintah itu dibentuk oleh rakyat. Lalu dan harus taat terhadap apa yang ada di konstitusi. Kalau pemerintah tersebut bertindak berlawanan dengan kedaulatan rakyat, berlawanan dengan konstitusi dan sudah mengkhianati yang digariskan, yang wewenangnya diberikan, artinya adalah bahwa dia sudah bertindak tirani. Rakyat berhak untuk mengganggunya. Revolusi Prancis, Revolusi Prancis, Raja Louis pun dipenggal oleh Prancis. Nah, jadi itu adalah suatu tindakan bahwa dan bahkan si filsuf contoh bahwa rakyat berhak mengganti pemerintahan tirani meskipun melalui revolusi, wajib lakukan itu. Nah itu karena ini adalah sudah melewati wewenang yang diberikan dan sudah membahayakan demokrasi. Nah itu, jadi kalau rakyat bertindak melawan hal itu adalah dalam apapun harus. Nah itu. Karena rakyat yang demokratis sekarang dalam konstitusi negara yang penting itulah konstitusi. Kalau pemerintah melanggar konstitusi, berarti rakyat bisa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah ini sudah melanggar konstitusi? Kan gitu kan? Ya, sudah tirani. Nah, sudah tirani, dia melanggar konstitusi menjadi tirani, karena memang itu harus dilakukan. Nah, kembali kepada apa yang harus dilakukan oleh kaum ya, yang akan datang, siapapun itu, nanti presiden harus pertama adalah tentu saja taat kepada konstitusi, dan kedua adalah kalau kita sudah taat konstitusi, berarti ini otomatis korupsi ini sudah harusnya adalah tidak sistematis lagi, tidak by sistem, ya, tetapi ya memang ada aja orang yang melakukan proyek dan sebagainya, markup sedikit atau segala, itu ada saja gitu, dan itu harus ditangkap, ya harus ini. Tetapi yang penting adalah presiden ini harus taat terhadap konstitusi dan menginstruksikan bahwa apapun sekarang peraturan undang-undang yang melanggar konstitusi itu harus dicabut. Ya, dan mereka yang melanggar konstitusi itu adalah menurut Undang-Undang Pemilu pasal 169 butir B, yang melanggar konstitusi termasuk pengkhianat negara. Nah, jadi itu harus dicatat kepada mereka, harus diberikan, harus diberikan apakah melanggar konstitusi atau tidak. 5 hakim konstitusi tadi yang melanggar konstitusi atau tidak, melanggar kewenangannya atau tidak. Kalau itu melanggar kewenangannya, itu harus dijelaskan beliau mereka itu adalah pengkhianat, dan pengkhianat itu harus tidak boleh lagi menjadi aparat negara gitu, aparatur negara harus semua dicabut gitu, karena itu mengkhianat gitu, dan itu ada di dalam undang-undang pemilu, dan saya mengusulkan bahwa itu harus lebih tinggi lagi, yaitu ada di undang-undang dasar. Mestinya tanpa di statement dari kita yang tadi itu presiden yang terpilih itu sebenarnya sudah harus seperti itu kan. Masalah konstitusi kan memang masalah wajib, memang hukumnya kalau melanggar itu harus ada sanksi. Ya. Jadi selama ini ada beberapa kali melanggar konstitusi, mungkin tidak mengerti. Artinya melakukan koreksi atau penegakan. Kalian langsung tak? Ya, mestinya kan melanjutkan tadi itu memang sudah terbukti berulang kali melanggar konstitusi, layak dimakzulkan. Cuma lembaga yang harus mulai proses pemakzulan itu, yaitu DPR, tidak melakukan apa-apa. Dan sebentar saya potong. Dan kalau dia tidak melakukan apa-apa, Dia
Kianat. Iya, termasuk pengkhianat. Artinya kan ada proses di DPR, disampaikan ke MK, MK bilang ada pelanggaran. Tapi yang udah ada Sebagai DPR dulu, ya kan, baru ke MK, nanti ke MPR, gitu kan, ceritanya pasal 7. Ya. Nah, tapi ke pertanyaan awal tadi, atau kita mau menggalang perlawanan rakyat, itu saya usulkan supaya rakyat itu apakah di pusat, di daerah itu mulai berkelompok dan menyampaikan petisi, misalnya ke MPR, ke DPR. Ya. Lalu ada pernyataan sikap di pusat dan daerah-daerah. Nah, ini bisa menjadi gelombang perlawanan. Tapi kita menghimbau semuanya di pusat dan daerah. Nah, mudah-mudahan minggu ini sekelompok tokoh termasuk beberapa purnawirawan jenderal itu akan menyampaikan petisi ke MPR misalnya. Bisa oleh yang lain-lain nanti, ormas-ormas, ya termasuk juga LSM dan sebagainya, dan mahasiswa. Memulailah, mari kita mulai perlawanan ini dengan menyampaikan petisi. Yang konkret itu social media doang. Ya, ada yang konkret gitu. Nah, yang kedua, kalau pertanyaan apa namanya tadi tentang kalau seandainya pemilu tetap ada, kita ingatkan jangan pilih tokoh atau calon yang punya masalah korupsi KKN. Misalnya ada yang terlibat kasus Wadas atau IKTP misalnya, itu kan sangat gamblang. Udah ada di mana-mana, ini rakyat tahu nih. Kalau sesuai konteks acara kita ini kan, kita bicara tidak mau ada korupsi di negara ini. Nah, begitu juga dengan kalau ada indikasi bahwa terlibat korupsi, terima uang suap, misalnya di kasus IKTP, atau katanya nanti dapat dana untuk kampanye itu dari dana Satgasus Merah Putih misalnya. Ini kan sesuatu yang sudah harus dihentikan, jangan diberi rakyat. Atau ada kasus lumpuh pangan misalnya. Ya, kan ini juga sama ini, jangan gitu. Nah, tapi jangan juga nanti kita terkecoh orang yang tidak korupsi, misalnya soal Formula E dibilang terlibat. Ini harus kita jaga gitu. Jadi artinya kita menyadarkan rakyat, paham siapa sebetulnya yang pantas dipilih dalam konteks masalah korupsi. Nah, terakhir sekali, saya kira kita juga berharap calon itu nanti punya komitmen untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi, dan mengadili koruptor itu dan menjalankan amanat reformasi berantas KKN. Ya, sekarang ini kan bulan peringatan reformasi 78 ya kan, yang oleh Jokowi sudah diselewengkan kemana-mana ini amanat reformasi. Nah, dalam konteks itu kita mau ada penegak hukum berantas KKN, maka kita harapkan nanti calon itu juga punya komitmen untuk bagaimana amanat reformasi bisa dijalankan. Akhirnya gitu. Baik, mungkin nanti ke depan kita harus membantu para tokoh membuat satu komitmen terhadap masalah korupsi. Kemudian yang terakhir sekali ini, satu dari Pak, satu dari Pak. Ini 2 hari ini ada WA beredar ini. Jangan pilih capres yang melakukan pelanggaran HAM. Itu dari Sutioso dan dari Agung Gumelar. Itu maksudnya mensyaratkan terhadap perjalanan itu atau ada yang dia tuju. Jadi saya akan datang yang ada. Kalau 2 itu berbicara, saya itu alamat pusat Prabowo. Oh, Kita harus dengan rakyatnya harus pakai bahasa rakyat, bahasa terang. Jangan lagi sendiri. Iya, arahnya ke sana. Itu. Kalau saya tadi jangan pilih pemimpin negara yang sebagai apa tadi itu Petugas partai. anunya partai, apa petugas partai jangan kecil, harus jadi petugas negara. Petugas negara harus negarawan. ya. Baik, kita akan akhiri webinar kita pada sore hari ini, dan kami mohon maaf pada peserta webinar. Mungkin kita tidak ada waktu untuk kita berikan pertanyaan, tapi bisa dimasukkan di dalam pesan di dalam webinar ini. Nanti kita bisa sebarkan dan kita masukkan ini sebagai masukan nasihat.
Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Bila itu